Assalamualaikum Bunda. Halo, perkenalkan saya Ika Putri Melati dari S1 Gizi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting mengenai stunting dan 1000 hari pertama kehidupan atau sering disebut dengan 1000 HPK. Terjadinya pandemi seperti sekarang ini membuat kita lebih sering menggunakan HP untuk berkomunikasi ya pun, termasuk penelitian ini yang saya sampaikan melalui online. Tentunya lebih menghemat waktu, dapat dilakukan di mana saja tanpa bertemu karena aturan pemerintah yang membatasi untuk berkumpul. Meskipun tanpa bertemu, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan Bunda serta terjadi perubahan sikap yang lebih baik dalam mencegah stunting. Yuk, simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama, apa itu stunting? Nah, Bunda sudah sering melihat gambar seperti ini kan? Biasanya ada di puskesmas atau posyandu. Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama di masa 1000 hari kehidupan pertama atau 1000 HPK. Lalu 1000 HPK itu apa ya? 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin berusia 0 hari hingga anak berusia 2 tahun atau 1000 hari dengan estimasi 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari pertama kehidupan seorang anak setelah dilahirkan. Nah, di masa ini juga sering disebut dengan masa kritis, periode emas atau golden age. Lalu, mengapa 1000 HPK disebut periode emas? Karena pada 1000 HPK adalah masa yang sangat penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang dan menentukan kualitas anak di masa selanjutnya. Selain itu, juga terjadi pembentukan semua cikal bakal organ tubuh, termasuk perkembangan otak yang sangat cepat dan juga mulai terbentuknya sistem kekebalan tubuh anak. Apa ya yang harus diwaspadai selama 1000 HPK? Yang harus diwaspadai adalah kebutuhan gizi anak, karena kebutuhan gizi meningkat dengan cepat untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak. Jika gizi tidak terpenuhi, ibu dan anak dapat mengalami kurang gizi. Wah, bahaya ya Bun. Jika gizi 1000 HPK tidak tercukupi, apa ya yang terjadi? Bukan hanya kurang gizi, namun juga tubuh anak menjadi pendek loh Bun. Prestasi belajar anak di sekolah kurang, resiko mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi akan meningkat. Dan dampak pada sumber daya manusia di masa yang akan datang juga akan menurun. Wah, gimana nih? Jadi, kebutuhan 1000 HPK harus tercukupi ya Bun. Nah, ini adalah contoh anak yang mengalami stunting ya Bun. Tinggi badannya lebih pendek daripada anak seusianya. Nah, ini adalah gambar dari pertumbuhan otak anak yang normal dan otak anak yang mengalami stunting. Di sini dapat dilihat jika anak normal, pertumbuhan otaknya sangat cepat. Namun, jika anak mengalami stunting, pertumbuhan otaknya akan terhambat. Kalau yang ini adalah anak yang mengalami obesitas Bun. Sekilas nampak terlihat lucu ya Bun, karena pipinya besar, terlihat tembem. Namun, hal ini sangat berbahaya dan memiliki resiko yang cukup tinggi di masa yang akan datang. Kalau gizi di 1000 HPK tercukupi, manfaatnya apa aja ya? Manfaatnya sangat banyak ya Bun, ada jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu membantu perkembangan otak anak menjadi lebih optimal, mengoptimalkan pertumbuhan tubuh anak, mengatur penyerapan gizi. Dan untuk jangka panjangnya, mengoptimalkan kemampuan kognitif dan prestasi anak, mengoptimalkan kekebalan tubuh, jadi anak tidak mudah terserang penyakit dan menurunkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, obesitas, dan kanker. Nah, berikut adalah indikator kurang gizi pada anak. Untuk gambar yang paling kiri adalah gambar anak normal ya Bun. Untuk gambar yang kedua adalah kejadian wasting. Wasting adalah kejadian berat badan kurang menurut tinggi badannya. Jadi, anak terlihat nampak kurus atau sangat kurus. Untuk gambar yang ketiga adalah gambar anak yang mengalami stunting, yaitu kejadian tinggi badan kurang menurut umur. Jadi, anaknya sangat pendek. Dapat dilihat dari gambar di sini tinggi badannya sangat kurang.
untuk gambar yang keempat adalah underweight, yaitu kejadian berat badan kurang menurut umurnya. Jadi tinggi badan anak mungkin sudah memasuki rata-rata ya Bun, namun untuk berat badannya sangat kurang. Nah, kalau ini dampak lain dari kurang gizi Bun, namanya marasmus. Marasmus adalah kejadian kekurangan energi pada anak. Dapat terlihat bahwa di sini anaknya sangat kurus ya Bun, hingga tulang kerongkongannya terlihat serta tangan dan kakinya nampak sangat kurus dan sangat kecil. Kalau yang ini adalah kwashiorkor. Kwashiorkor juga dampak lain dari kurang gizi, yaitu kekurangan protein. Jika anak mengalami kekurangan protein, maka akan timbul edema atau pembengkakan. Biasanya terjadi pada perut atau bagian tubuh lain. Di sini seperti pada wajah. Jika pembengkakan terjadi pada wajah, disebut moon face atau muka seperti bulan karena wajahnya mengalami pembengkakan. Waduh, ternyata kurang gizi memiliki dampak yang sangat banyak ya Bun, terutama pada bayi. Nah, untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak hamil ya Bun, dengan memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil dengan cara mengonsumsi gizi seimbang, tentunya dengan menu yang beragam, melakukan aktivitas fisik, mengurangi gula, garam, dan lemak. Tentunya bisa juga ditambah dengan konsumsi tablet FE atau penambah darah yang diberikan oleh bidan, puskesmas, atau posyandu. Oke, yang kedua, Bunda dapat melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, yaitu pemberian ASI untuk pertama kali setelah bayi dilahirkan dan memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Kemudian melakukan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian melakukan pola gizi seimbang dan tidak merokok. Hal ini sebisa mungkin harus dilakukan ya Bun, karena jika tidak, hal ini dapat memicu terjadinya stunting. Oke Bun, ingat, cegah stunting itu penting ya Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.